Shalom sahabat terang hidup yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kehormatan, kita sehat, kita baik, semuanya berjalan dengan baik. Di tengah-tengah situasi yang sulit kita tetap sehat karena pemeliharaan Tuhan nyata buat kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena hari ini kita bisa belajar tema penting. Tema saya ialah bagaimana mengatasi permasalahan karena pernikahan dini. Saya baca 2 ayat dari 1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab katakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah karena itu kita harus merawat tubuh kita sebaik mungkin. Karena Alkitab katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini akan menjadi rujukan dan dasar dari pembahasan saya tentang tema ini. Nah yang pertama kita melihat bahwa undang-undang negara Republik Indonesia nomor 16 2019 itu mensyaratkan bahwa yang menikah itu minimal usia baik perempuan baik laki adalah 19 tahun. Nah fakta bahwa makin banyak pernikahan dini di bawah umur itu membawa risiko yang tidak sederhana. Mengapa? Karena dalam banyak hal tidak matang. Dari sudut fisik juga. Dalam penelitian medis bahwa mereka yang melahirkan, katakanlah perempuan di bawah usia 20 tahun itu berisiko. Pada janin dan juga pada yang bersangkutan. Jadi pada bayi dan pada ibunya. Tetapi secara psikologi juga tidak matang. Karena dalam pernikahan itu ada banyak sekali masalah. Dan mereka tidak cukup matang untuk menghadapi itu. Secara sosial juga ada banyak tekanan-tekanan sosial dalam kehidupan berumah tangga. Mereka juga tidak matang. Dan juga secara spiritual. Baik fisik, baik psikologis, baik secara sosial dan baik secara spiritual. Mereka tidak matang. Dan faktanya ada banyak sekali pernikahan dini itu membawa implikasi yang serius. Bukan hanya pada bayi secara fisik dan juga pada ibunya. Tapi pada perjalanan mereka ke depan. Mengapa? Karena mereka belum matang, belum siap untuk menanggung begitu banyak beban yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah tuntutan dalam sebuah pernikahan. Sementara mereka sendiri terlalu muda usianya, belum matang, sehingga ini bermasalah. Selain itu, ini mengganggu juga untuk kehidupan mereka nanti. Biasanya masalah juga terkait dengan ekonomi. Karena rata-rata usia ini pendidikannya juga masih rendah dan mungkin kalau sekolah kuliah ini mungkin baru di semester 1, mungkin beberapa orang masih SMP malah SMA. Sudah hamil dan harus menikah. Sehingga pendidikan mereka rendah. Nah ini berimplikasi ketika mereka harus melakukan pekerjaan. Apa skill mereka? Apa keahlian mereka? Apa pengalaman mereka? Relatif nggak ada. Nah sehingga belum lagi harus menanggung beban akibat tuntutan keluarga. Baik istri, baik suami, baik anak. Sehingga ini menjadi tidak sederhana. Sehingga kita berdoa supaya ketika terjadi pernikahan dini seperti ini, itu butuh penanganan ekstra. Baik secara kuratif, yaitu mereka yang sudah terlanjur, tapi baik secara preventif. Nah ini yang paling penting preventif. Supaya gereja pun bersama keluarga pun berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Sebab ini tidak sehat. Dan kalau generasi muda terlalu awal untuk menikah, ini memberi ruang untuk banyak sekali konflik dalam kehidupan mereka baik pribadi maupun keluarga, tapi juga buat gereja dan bahkan untuk masyarakat. Hal yang kedua adalah saya singgung tadi tentang preventif. Nah ini sangat penting dalam konteks narkoba. Contoh, kita harus berusaha bagaimana meningkatkan berbagai cara dan strategi untuk melakukan tindakan preventif. Supaya mereka jangan sampai menggunakan narkoba. Sebab kalau anak-anak sudah menggunakan narkoba, sangat sulit untuk bisa meninggalkan kebiasaan itu. Sebab ada adiksi di sana. Jadi menangani narkoba secara preventif jauh lebih penting daripada menangani secara kuratif. Apalagi represif sudah bersinggungan dengan persoalan hukum. Nah orang tua harus ambil bagian untuk berfungsi dalam keluarga. Dalam ini ayah. Ayah menjadi guru, menjadi imam dan menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah kalau keluarga ini berfungsi di mana ayah betul-betul menjadi imam, guru dan pemimpin, ini akan menolong. Karena dia akan mengajar anak-anak untuk hidup benar di mata Tuhan. Orang tua tanamkan dalam diri anak untuk bagaimana dia
mengenal Yesus sejak dini. Dan dalam berbagai penelitian, ya itu anak usia 4 tahun pun sudah bisa dibawa kepada perjumpaan dengan Yesus. Dan kalau anak kecil mengenal Yesus, maka Tuhan Yesus menolong dia untuk bertumbuh dalam iman dan karakternya. Yang berikut bahwa ajar anak-anak untuk mereka belajar bergaul dengan baik. Mereka harus tahu dengan siapa mereka berteman. Nah, pergaulan yang sehat harus diajar buat anak-anak. Supaya mereka bisa menentukan batas dengan siapa dia akan bergaul. Nah, temukanlah bakat dalam diri anak dan minat. Jadi ketika orang tua menemukan bakat dan minat, dukung dia. Sebab anak-anak yang berprestasi itu tidak akan cepat-cepat menikah. Apalagi dia jatuh dalam katakanlah pernikahan dini. Dia akan mencapai katakanlah proses untuk berjuang mencapai prestasi. Apalagi kalau dia misalnya seorang atlet atau seorang artis. Atau dia seorang yang punya bakat menonjol sehingga dia mengejar prestasi atau pencapaian dari sudut bakat dan minatnya daripada memilih untuk menikah dini. Nah, memberi motivasi kepada mereka untuk belajar dan berprestasi. Kalau anak-anak belajar berprestasi, mereka tidak akan terjebak pada pola pernikahan dini. Nah, ajar anak-anak juga untuk bisa menjauhi teman-teman yang negatif. Apakah teman-teman itu suka tawuran? Apakah teman-teman suka nyontek? Apakah teman-teman itu suka ngebut-ngebut? Atau suka geng motor? Atau teman-teman itu suka minum minuman keras? Atau suka ke nightclub? Atau mungkin suka palakin orang? Atau teman-teman itu adalah teman-teman yang tidak membawa kebaikan. Nah, jauhi mereka. Nah, orang tua juga belajar menerima anak tanpa syarat. Supaya anak itu punya tabung emosi yang baik. Dia punya harga diri, self-esteem yang baik. Anak itu punya konsep diri yang positif. Mengapa? Karena ayah dan ibunya menerima dia tanpa syarat. Ayah dan ibunya mendukung dia untuk menemukan bakat, potensi dan mengembangkannya. Bahkan gereja menurut hemat saya harus berkolaborasi dengan sebutlah keluarga. Untuk melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Baik pembinaan, baik retreat, baik pelatihan. Untuk memberi peran pada orang tua sekaligus anak. Supaya anak mengerti tentang bukan hanya relasi dia dengan Yesus. Tapi dia bertumbuh dalam Kristus, dalam imannya. Tapi juga dia menemukan bakat dan minatnya. Sehingga ketika dia mengembangkan itu, anak-anak akan mengutamakan prestasinya. Baik di sekolah maupun di katakanlah di bakat minatnya. Ketimbang dia terjebak pada pergaulan negatif yang bebas, yang malah menjerumuskan dia termasuk di dalamnya pernikahan dini. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Jadi preventif jauh lebih penting daripada kuratif. Preventif itu murah. Hanya dibutuhkan komitmen. Nah, kalau kuratif mahal karena sudah membutuhkan banyak sekali hal. Dan banyak pihak yang terlibat di sana, apalagi represif. Waduh, bukan cuma mahal tapi menderita sekali. Tapi ketika kita melihat bahwa orang tua punya peran untuk melakukan tindakan-tindakan preventif yang saya singgung tadi, itu akan sangat menolong anak-anak untuk tidak terjebak pada pernikahan dini. Hal yang ketiga, penanganan secara kuratif. Artinya ini sudah terjadi. Nah, kalau anak akhirnya sudah harus menjalani pernikahan dini, maka kita ekstra memberi perhatian buat mereka. Mengapa? Satu, mereka itu masih usia sangat dini sekali. Sebenarnya belum saatnya mereka berumah tangga. Belum saatnya mereka harus mengurus bayi. Belum saatnya mereka untuk harus memikirkan untuk rumah tangganya sendiri. Karena usianya masih sangat muda. Mungkin masih dengan gaya seperti anak-anak temannya dia yang lain yang masih. Mungkin tanggung jawab terhadap pernikahannya tidak terlalu maksimal. Dan mungkin malah tidak sama sekali. Sehingga dalam situasi ini kasuistik. Nah, ketika sudah terjadi pendekatan secara kuratif, maka orang tua harus menerima bahwa ini satu fakta, sekalipun ini sedih dan menyedihkan. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua, yaitu anak-anaknya di masa-masa seharusnya mereka kuliah di bangku kuliah atau masih di SMA sudah harus menikah karena satu kejadian yang tidak diinginkan. Nah, terimalah ini dengan kebesaran jiwa karena akan menolong kita untuk bisa membantu mereka. Yang berikut ialah bantu anak-anak untuk bertumbuh dalam karakter. Karena kalau tidak mereka akan konflik. Akan salah paham, egois mereka akan menonjol. Mungkin dia akan lebih pergi main dengan teman-temannya ketimbang harus urus bayi. Mungkin dia akan pergi bermain berlama-lama di luar sana daripada melihat katakanlah istrinya di rumah yang harus mengurus bayi. Dan saya katakan tadi karena mereka belum matang, mereka harus dikasih pemahaman juga bagaimana memandikan bayi. Mungkin ibu mertua yang pertama menolong untuk memandikan bayi lalu disuruh lihat bagaimana caranya. Lalu diajar bagaimana menyuapi anak. Kalau anak sudah makan, tunggu dia sampai orang bilang sampai dia gitu. Baru apa sih bahasa Indonesianya itu? Baru di ini. Kalau enggak jangan ditengkurapin dulu, nanti bisa muntah anaknya. Kalau anak itu muntah atau dia sakit,
orang tua kasih tahu ke pasangan yang muda itu, jangan mereka panik, tapi berlakukan ini, itu. Jadi diarahkan anak-anak itu. Ya, misalnya ketika memberi makan bayi, bagaimana membuat dia lebih tenang, bagaimana memperhatikan kalau dia misalnya menangis, apakah dia menangis ini gara-gara dia lapar, apakah karena dia pipis harus ganti popoknya, apakah dia nangis karena ada binatang yang gigit atau apa. Nah, harus peka ibu muda ini. Kenapa? Kalau tidak dia bisa cuek atau dia bisa emosi. Nah, bantu mereka. Mungkin mereka harus studi lagi. Mungkin bantu mereka untuk bisa lanjutkan pendidikan mereka lagi. Bantu mereka untuk ambil 1-2 kursus yang menopang mereka, mendukung mereka untuk kemudian hari buat kehidupan mereka. Jadi orang tua tidak boleh pasif. Syukur-syukur kalau tinggal dekat orang tua. Ya, jangan di rumah. Ya, supaya mereka juga belajar. Tapi tidak terlalu jauh supaya orang tua bisa bantu melihat. Bukan intervensi, tapi menolong mereka, menggaris mereka supaya mereka tahu ini loh cara merawat bayi, ini loh memberi makan buat anak, ini loh bagaimana menata rumah tangga sehingga terjadi semua bisa berjalan dengan baik. Hal yang keempat adalah hindari hal-hal negatif dalam rumah tangga. Misalnya percayaan orang tua itu membuka anak-anak untuk frustrasi dan melakukan hal-hal yang bodoh yang merugikan diri mereka dan kita semua. Yang berikut adalah kasus kekerasan dalam pernikahan, itu harus dihindari dan sangat dihindari. Yang ketiga, hindari konflik-konflik dan berbagai perilaku negatif dalam pernikahan. Ya, kalau tidak nanti anak-anak bisa menjadi korban dari suasana keluarga yang tidak baik atau praktek yang tidak baik. Misalnya judi, misalnya narkoba, alkoholisme, dan kekerasan baik fisik, baik secara verbal, baik secara seksual atau mungkin dalam konteks penelantaran anak. Nah, jauhi itu. Mengapa? Itu memicu anak-anak untuk mereka melakukan hal-hal yang lain yang tidak baik buat hidup mereka. Nah, yang berikut ialah bangunlah hal-hal yang positif dalam diri anak. Misalnya, pastikan bahwa anak-anak kita diterima tanpa syarat. Itu pertama. Kalau anak-anak merasa dikasih, diterima tanpa syarat, dia akan bahagia. Dan anak bahagia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Yang kedua, ya tanamkan dalam diri anak-anak ya bahwa mereka punya self-esteem yang bagus. Anak-anak itu merasa berharga. Nah, self-esteem yang baik itu ya akan mereka kembangkan menjadi satu modal mereka untuk mereka berprestasi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, tanamkan pendidikan moral yang baik di dalam kehidupan anak-anak sejak dini. Alkitab katakan bahwa didiklah anak-anakmu sejak mereka masih kecil, supaya pada masa tua mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi pendidikan moral adalah hal yang ketiga yang perlu dibangun. Karena kalau mereka sungguh-sungguh memiliki moral yang baik, memiliki karakter yang baik, maka anak-anak itu tidak akan menyimpang kepada jalan yang salah. Mereka tidak akan mencari pelarian. Mereka tidak akan mencari hal-hal yang buruk di luar sana. Anak-anak tidak akan menjadi tidak betah di rumah, tapi mereka betah. Kenapa? Karena mereka punya karakter yang baik. Mereka punya self-esteem yang baik, moralnya baik. Dan anak-anak itu bahagia karena diterima tanpa syarat oleh orang tua. Dan yang terakhir, bantu anak-anak untuk sejak kecil, masih kecil, dibawa kepada Yesus. Ini sangat penting. Anak-anak sejak kecil dibawa pada Yesus. Dan dididik dengan benar untuk bertumbuh dalam iman. Ini tidak akan menyimpang. Tidak akan pakai narkoba, tidak akan masuk pada pornografi, tidak akan terjebak pada alkoholisme, tidak akan terjebak pada madat, pada rokok, pada kekerasan, pada tawuran, atau mungkin seperti yang kita bahas sekarang, yaitu pada pernikahan dini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia harus mengajar sesuatu yang baik buat hidupnya. Dia harus berprestasi dalam pendidikannya. Sehingga ada banyak hal positif yang akan dia lakukan dan bukan hal negatif. Kenapa? Karena dia bahagia dengan hidupnya. Dia punya gambar diri yang baik dan dia mengasihi Kristus. Hal yang terakhir menurut renungan saya singkat ini saya mengatakan begini. Anak-anak yang melakukan pernikahan dini itu karena ada yang kurang pada ayah. Kok Pak Tony kurang pada ayah? Iya, karena ayah itu disfungsional. Kalau ayah itu baik, dia adalah gambaran sebagai imam yang baik dalam keluarga. Dia mendoakan anak-anaknya. Ayah itu guru, mengajar anak-anak tentang kebenaran dalam Kristus. Ayah itu adalah leader, memimpin anak-anak, memastikan bahwa anak-anak itu on the track dalam Kristus. Maka ketika anak-anak itu dibimbing oleh ayah yang berfungsi dengan baik dalam pernikahan Kristiani, maka anak-anak itu tidak akan terjebak pada hal-hal yang buruk seperti narkoba, judi, tawuran, perkelahian, pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, dan segala macam. Termasuk cepat-cepat menikah atau pernikahan dini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hidup mereka berharga, berarti, dan mereka bahagia karena orang tua berfungsi
yaitu ayah menjadi imam, guru, dan pemimpin di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.